Ini memang kita kedatangan tamu nih, dimana kemarin saya di bulan Oktober ya sudah berjumpa dengan beliau, dan tadi sudah disebutin oleh Jikri dan Pak Leo. Pak Tirta ini memiliki pengalaman di bidang agensi ini sudah lebih dari 30 tahun. Dan beliau juga adalah penulis buku Sales Kaya dan Sales Miskin. Jadi buku ini adalah pedoman saya ketika saya melakukan sebagai agent properti di Medan. Jadi ini benar-benar buku yang saya gunakan sebagai pedoman saya. Dan beliau juga pernah menjabat sebagai ketua AREBI dari tahun 2001 sampai 2009. Dan juga merupakan Dewan Kehormatan AREBI Indonesia, serta merupakan guru atau mentor properti. Nah, mari kita berikan sambut dan tepuk tangan lagi untuk Pak Tirta nih. Pak Tirta, saya mewakili teman-teman di sini untuk mengucapkan selamat datang di Medan dan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbagi pengalamannya dengan kami. Bagaimana dan kapan awalnya Pak Tirta bisa terjun ke dunia properti? Jadi dulu saya kos sama orang Medan. Saya ngekos. Habis ngekos itu, saya jujur aja, saya waktu belum ada pikiran untuk itu. Tapi begitu saya kerja di percetakan, saya masuk Jakarta itu kerja langsung di percetakan. Dan pertama kali gaji saya separuh gajinya pembantu. Tapi saya nggak mikirin di situ. Nanti kapan lagi kalau ada developer rumah itu saya ceritain lebih detail, ya. Saya akan itu. Nah, kemudian 6 tahun saya kerja, saya dipikir, kok kerja begini terus, gaji ya dapat tapi nggak itu. Akhirnya karena waktu itu usia masih 25-an, jadi 6 tahun kerja, umur 19 saya berpikir, kenapa nggak saya usaha sendiri ya? Nah, itu saya buka percetakan, waktu kos 75.000, rumah di Kelapa Gading masih 15 juta, kalau kita angsur itu 450.000. Jadi kalau kita 6 kali daripada harga kos itu, kita bisa angsur. Nah, saya masih nggak mau beli rumah. Bahkan teman saya yang di kos itu orang Tanjung Pinang beli. Yang kurang ajar dia beli 16 juta. Pas saya lagi mikir-mikir lagi, saya datang ke sana lagi ke Kelapa Gading punya Semarekon, naik jadi 25 juta. Di situ saya justru nggak sengaja si pemilik rumah ini punya cici di Medan. Bilang, Tirta, lu tahu nggak rumah di sini beli di mana ya? Biasa kan orang Medan kan hitungannya, paling lihat, sifuannya, ya kan? Kalkulatornya jalan. Cari yang bagus dong, dan gue maunya carinya yang dolitnya cepat, betul nggak? Nah, saya dalam hati saya ini nggak ngerti properti, tapi saya dengan nekat yuk Ai, panggilnya Ai Pak. Saya anterin Ai ke Kelapa Gading naik motor, sampai di sana, Tirta, lu tuh mau nganterin gua untuk gym buang anak ya? Karena Kelapa Gading dari kota ke Kelapa Gading zaman itu jauh banget. Jadi dan Kelapa Gading masih sawah. Gua suruh beli di sini, kapan gua baliknya? Oh, Ai nggak mau. Enggak, lu cariin gua aja di kota aja. Saya nggak ngerti, Ai, saya bukan broker. Akhirnya dia cari-cari sendiri, dapat rumah di Jembatan Hitam, daerah Pasar Pagi. Ya kan, daerah Pasar Pagi Pugojan itu. Oh, ada ya? Ada. Beli berapa tahu nggak? 49 juta. Sedangkan ruko di depannya Mall Kelapa Gading itu harganya cuma 55 juta. Teman saya orang Medan, papannya beli sono. Yang saya bilang orang kantonis ya. Nah itu dia beli. Sekarang harganya jadi 10M. Rumah yang di Jembatan Hitam 2M aja nggak laku. Nah, tapi saya bukan cerita kayak. Disitulah saya mulai mikir, waduh ini kalau nggak beli repot. Tapi saya kan nggak punya duit. Jadi rumah tadi yang 49 juta saya tanya, Ai ini mau dikontrakin nggak? Dia bilang sama saya, Pak Irwan, boleh saya kontrak. Kamu mau berapa? Udah gini lah. Bayarnya gimana? Ai kalau mau kontrakin berapa? 4 juta. Jadi dia untung kurang lebih 10% kan. 8% sampai 10%. Waduh, mahal juga ya. Otak saya karena dulu sekolah saya matematika saya 9-10. Langsung saya bilang, Ai, jangan 4 juta, tapi 450.000.
Paham nggak maksudnya? Jangan 4 juta tapi 450.000. Dia masih kaget kan tanya, apa itu? Saya bilang, AI sewanya per bulan. Saya bayarnya si Tenggo aja. AI cuannya lebih gede, kalau 4 juta dibagi itu kan cuma paling sampai lebih. Saya kasih untung AI itu Pak, bayarnya mau pecah, kecil si Penggo. Jadi kalau AI dapat si Penggo tambah sedih, tambah AI hitungin, udah dapatnya botol lebih. Mau nggak dia? Mau. Langsung otak saya jalan. Itu anak-anak Tanjung Pinang, anak-anak Pontianak, anak-anak Medan, semua saya kontakin. Lu mau ngekos nggak? Lu mau ngekos nggak? Lu mau ngekos nggak? Jadi akhirnya itu ada 6 kamar, ya kan? Akhirnya 4 kamar terisi anak Tanjung Pinang semua. Dan saya kenain cepet juga, ada yang gede kamarnya, kemudian ada yang kena 75. Total kalau nggak saya terima waktu itu hampir sekitar 350. Berarti saya tinggal nambahin berapa? 100.000. Tapi 100.000-nya saya bisa jadiin apa? Percetakan. Saya beli mesin cetak yang lebih gede, mesin potong yang lebih gede, ruang tamunya saya jadiin kantor. Jadi tanpa sadar saya bisa bawa adik saya, kemudian papa mama saya yang 2 kamar itu saya jadiin buat saya sama papa saya, mama saya sama adik saya. Sama kita tinggal, sama kita usaha. Disitulah Pak Edward, saya berpikir bahwa properti ini ternyata kalau ditekunin dengan Anda usaha apapun, ternyata peluang properti untuk kita jadikan investasi itu luar biasa. Disitulah saya ngawarin, akhirnya saya putusin, saya tinggalin percetakan dan saya jadi broker properti. Gara-gara itu, ini hari saya ketemu dengan Anda. Kalau saya boleh tahu nih, Bapak kan sudah punya lama pengalaman di industri agent property ini dari tahun 90-an ya kalau nggak salah ya. Nah, apa yang berubah di industri agent property ini yang dulu dengan yang sekarang? Apa sih yang berubah? Sekarang agent propertinya banyak, peluangnya banyak. Dulu Bapak Ibu saya mau jualan PIK waktu belum punya Agus Rayu, punya Salim Group atau Metropolitan Group. Anda datang ke kantor developer, jawabannya apa? Dikasih. Ditolak. Saya jualan Taman Anggrek nih, datengin Taman Anggrek. Dulu Taman Anggrek itu apartemen paling elit. Orang kalau dengan Taman Anggrek, wah keren. Saya datang ke Taman Anggrek, ketemuin manajernya, bahkan saya pernah dibawa direkturnya. Jawabannya apa? Nehi. Oh, Nehi ya. Kalau orang Medan katanya seringnya, dulu saya gara-gara Nehi itu gara-gara orang Medan. Karena orang Medan banyak orang India katanya. Betul ya? India kalau bilang kan Nehi ya. Nah, itu. Jadi di situ saya lihat, waduh, susah. Bahkan saya akhirnya karena saya pinter ngomong, pinter nego, pinter diplomasi, saya bilang, Bu, ruginya apa Ibu nggak pakai saya? Lah, kan saya gituin. Iya toh, Ibu ruginya apa sih nggak pakai agent? Ibu kalau jualan juga keluarin komisi kan? Marketing Ibu juga keluar komisi kan? Bahkan Ibu keluar gaji, kalau sama saya kan nggak keluar gaji. Jawabannya apa lagi? Apa untungnya pakai lu? Kurang aja nggak udah kita. Saya sampai bingung ketemu. Akhirnya apa yang terjadi? Itu Pak Greg ya. Pak Greg itu dulu kepala BCA terakhir yang udah pensiun untuk KPR. Kalau Anda pernah dengar Pak Greg. Pak Greg itu dulu GM-nya PIK. Itu sampai kalau ketemu saya, gila Tirta, mulutmu katanya. Gara-gara lu jadi gua berubah katanya. Ya kan? Tapi satu yang dia sampaikan ke saya waktu itu. Ya udah, kalau lu bisa jual 5, komisi gua kasih. Pak, jadi kalau gue jual 4 nggak dapat? Iya nggak dapat. Ya Nehi juga Pak. Saya nggak mau. Tapi saya nggak nyerah. Akhirnya saya dapat Alam Sutra, Taman Alfa Indah. Alam Sutra saya sehari waktu itu ngumpulin teman-teman agent, komisi saya lumayan. Saya jual berapa? 488 unit. Itu yang saya ciptakan. NUP pertama kali itu di Alam Sutra. NUP kedua saya ciptakan yang dengan komisi double adalah ITC Rosimas. NUP dengan 3 pilihan itu Agung Podomoro. Cek aja sama Pak Arisman, Pak Indra Antono. Itu saya bikinin, kemudian saya bilang, karena dulu kan nggak ada pilihan. Kita akhirnya putusin dengan 3 pilihan tahun 2002. Jadi kayak ini nanti, nggak tahu ada orang yang bodoh. Bu Yanti nanti sore ajak saya ketemu, thank you nih Bu Yanti. Ya,
Jadi Agung Podomoro, nah itu saya ciptakan kreasi-kreasi untuk orang bisa ini gitu. Nah pertanyaan tadi Pak Ika adalah bedanya apa? Bedanya sekarang itu enak, barang di mana-mana. Kalau dulu yuk jualan jadi broker, sorry loh. Tadi Bu siapa Bu yang kita ketemu di lift? Asal Bu Asal ya, Bu Asal. Contoh tadi Bu Asal. Waduh, kok pertama kali jual Bu, saya senangnya Bu. Dulu Bu, saya kok jualan Bu, orang saya ngomong, Pak Bu, boleh nggak propertinya saya jual rumah jual apa? Lu calo ya? Makelar ya? Komisi ya? Loh. Ditolak Bu. Tadi saya seneng Bu, Ibu langsung, waduh kok baru 5-6 tahun awal gue udah closing. Tepuk tangan dong Bu. Jadi sekarang yuk sobat properti, kesempatan Anda di depan mata ini besar sekali. Tapi kalau Anda cuma liatin toh, ya kan, dipandang tok, apalagi cuma dibatik tok, maka terjadi apa? Orang itu masih nggak dapat apa-apa. Ini yang harus Anda rubah. Sekarang itu kesempatan apa? Besar. Tapi kalau broker miskin mikirnya apa? Waduh, Pak Edward, Pak Leo, ini kan para prinsipal kan, Pak Edi, Pak Rapin, Pak Ripin, Pak, gila, brokernya banyak lah. Susah, ya udah nasibmu susah, miskin terus lo jadi broker. Kayak kemarin saya dipakai PIK, jualan Tokyo. Nggak tahu di sini ada yang ini nggak? Tahun ini bulan 7 kan COVID lagi gila kan? Saya dipanggil sama Pak Ismet, kemudian diketemukan sama Pak Caicung, bosnya Agung Sedayu. Telepon-teleponan apa bos apaan pakai WhatsApp di Singapura. Langsung main, Tirta, tuh barang gue bagus, lokasi bagus, fasilitas bagus, lu bisa nggak jualin? Saya pelajarin dulu Pak, saya masih gitu. Saya lihat, boleh, datang sama ya. Datang, liatin, udah. Begitu liatin, kapan lu mau jualan? Bisa, bisa Pak. Kapan? Si Pak Ismet teman saya, enaknya September, langsung saya mikir, jangan Pak Ismet. Agustus, loh gila loh, Agustus itu cuma tinggal besok loh. Pak, yang namanya opportunity, kesempatan Pak, hidup itu kalau ini hari masih hidup nggak apa-apa Pak. Kalau besok Bapak kena COVID mati piye Pak? Pak enggak cuma. Jadi Anda harus bersyukur ini hari Tuhan masih kasih kesempatan. Kalau you nggak gunakan, bener-bener miskin. Saya harus apa? Yuk genjot, gila tanpa persiapan. Persiapan itu adalah bukan cuma persiapan. Persiapan itu adalah apa tadi? B, A apa A-nya? Action. Ayo Pak, kita action, gencar-gencar. Puji Tuhan akhirnya kita dapat Bapak masalah Pak Ismet kemarin kita rekap, ya kan? Agustus September kita kalau salah 250 miliar jual. Gue enak nggak? Enak. Komisi saya nggak kecil loh. Komisi saya double. Bahkan saya ciptakan tadi Pak Leo ngomong, saya ciptakan yang namanya closing fee. Tahu nggak kenapa closing fee saya ciptain? Tahu nggak? Coba yuk teman-teman sharing, jangan takut. Kalau Anda mau jadi kayak saya, mau sukses, harus mau bertanya. Kalau Anda nggak bertanya, udah pasti Anda cuma punya pikiran sendiri. Ada yang bisa jawab kira-kira kenapa closing fee saya bikin? Bukan, itu toh, itu benar. Komisi juga bikin semangat, tapi cairnya kapan? Nanti kelamaan. Kalau batal, habis. Jadi waktu saya bikin closing fee itu, saya bikin proyeknya BHS, Bumi Indah Kota Tenjo. Itu saya bikinin. Jadi apa? Waktu itu kayak Limin masih mahasiswa tuh waktu itu. Anak-anak mahasiswa saya rekrutin untuk jualan. Itu pada saat pameran propertinya, mereka apa yang lakukan? Mereka jualan, waktu itu rumahnya harga 10 jutaan, cicilannya 100.000, 100 kali. Tapi kalau bisa closing 100.000, itu mereka bawa langsung duit 100.000. Seneng nggak? Seneng langsung. Apalagi masih ada kos-kosan. Nah, ini juga sama, kemarin Tokyo sama. Saya bikinin, bayar 5 juta, langsung terima closing fee 5 juta. Enak nggak? Jadi konsumennya bayar 5 juta,
langsung dapat 5 juta. Langsung seneng nggak? Semangatnya langsung apa? Untuk itu jangan diomongin ya. Ngomong sama grupnya Ciputra sama Podomoro yang di Medan. Pak, bikinin ide kayak Pak Tirta. Kalau CV itu Pak supaya jualan makin banyak. Kira-kira ini hari kalau dikasih itu mau jualan ya punya Agung Podomoro sama Ciputra? Langsung, ayo usulin ya. Ada orangnya nggak ya tadi ya? Usulin, Pak biar semangat kita dapetin itu. Ya, nah ini salah satu Pak Iwan. Jadi kita jadi broker itu jangan cuma apa ya? Nanti ini cuma komisi. Anda ngasih cuma jualan, tapi Anda harus tahu. Nah itulah yang membuat akhirnya saya, kenapa nggak saya beli properti? Dari kamar kos yang saya sewain, jadi kan nggak rugi kan, akhirnya bahkan kosnya saya naikin, akhirnya 450.000 itu tiap bulan saya nggak perlu bayar. Jadi yang bayarin siapa? Nah kos. Termasuk saya waktu punya taman anggrek puluhan, saya jual taman anggrek ini waktu sama istri berdua, jualan sendiri ya. Bukan jualan nekat diri, Alam Sutra kan masih ada agent lain. Saya berdua sama itu, ini anak saya masih kecil, bahkan kalau saya jualan anak saya titipin ke marketing, Indos. Saya hubungan sama marketing Indos baik-baik semua. Kita jangan lawan atau musuhan. Bahkan teman-teman saya sekarang yang dulu jadi sales-salesnya developer sekarang rata udah jadi direktur. Itu saya titipin, anak saya kecil-kecil kan lucu-lucu gitu ya, cowok sama cewek gitu. Titipin saya jualan. Harusnya kan marketing nggak mau, betul nggak? Kan dia juga mau jualan, saya titipin, tapi hubungan karena baik, kita saling isi gitu loh. Nah itu saya jualan 10 unit. Kemudian saya apain Bapak Ibu? Saya sewain harian. Saya sampai punya 10 lebih. Dari komisi yang saya dapat, saya investasikan lagi. Nah ini nanti saya akan ceritakan lebih lanjut. Silakan. Baik, Pak Tirta. Jadi saya melihat peluang untuk di saat ini tentunya pasti lebih baik daripada sebelumnya. Seperti yang Pak Tirta ceritakan. Betul. Dari segi proyek yang mau dipasarin juga sangat banyak. Banyak, pilihannya banyak, dan kesadaran konsumen untuk menggunakan agent juga sudah berubah total. Yang ketiga, perbankan sekarang sudah mau menggunakan agent, bahkan kasih komisi agent. Dulu kagak ada. Jadi you harus bersyukur, jangan mikirin, waduh kok saingannya lebih ketat, lebih sulit. Lo kalau nggak mau ketat dan sulit, udah tidur di rumah paling enak, nonton TV atau main handphone, itu hidup yang paling enak, tapi nggak tahu masa depannya jadi madesu. Masa depan salah, masa depan sukses. Kalau Anda mau rubah, jadi kalau istilah madesu dulu saya, lu mau madesu, orang saya jawabnya suram, susah, betul kan? Kalau saya terbalik, saya rubah diri saya supaya madesunya berubah, masa depan sukses. Ya, udah tuh saya kenapa tadi saya bantah Anda, bukan Anda salah, tapi saya ingin di otak Anda, yuk kita bikin madesu yang sukses, bukan yang suram atau susah atau yang sulit. Ya, oke, yuk, monggo. Baik, untuk peluang ini semakin banyak di saat ini dibandingkan sebelumnya. Dan menurut Pak Tirta nih, buat agent yang barusan mungkin memulai di industri ini, apakah mereka harus fokus ke secondary market, ke primary market, atau malahan jadi supermarket alias palu gada, apa lu mau gua ada. Jadi apakah ada saran dari Pak Tirta, dan jika kita harus menentukan salah satu proyek atau rumah yang harus kita jual, apa pertimbangannya? Oke, satu kita harus lihat daripada posisi kantor. Kantor itu banyak proyek atau banyak secondary. Kita harus lihat dulu nih. Ya, tapi kalau saya ditanya mana saya bisa itu, namanya saya ini nggak ngerti. Jadi kalau prinsipal saya suruh main primary, ya saya main. Suruh main secondary, ya main. Kenapa gua harus pilih-pilih? Wong gua dikasih kesempatan, dikasih panggung kok milih. Apalagi milih, bos mana yang komisinya cepat, bos mana yang gampang, bos mana yang istilahnya mudah dijual. Lihat semua kalau yang mudah semua, gua nggak pakai lu. Gue mendingan jual sendiri, ngapain gue bagi-bagi sama lu? Sorry lo kalau saya jadi prinsipalnya, betul kan? Ngapain bagi-bagi? Jual aja sendiri kalau mudah. Masa gue kasih lu? Kasih rumah 10M kalau kita dapat 3%, udah sampai tiong. Ya kan 300 juta, bagi 2, pego, naik.
Nah, kalau saya gitu Pak Edan, saya nggak pernah milih gitu loh. Gimana saya tanggung itu? Ada lagi, bos waktunya. Nah, itu alasan klasik. Broker ada di sini siapa yang ngomong, Pak waktu saya nggak ada. Itu bukan waktu nggak ada. Lu yang nggak mau ada waktu. Jadi broker itu kerjaan paling santai di dunia. Jadi kalau Anda komplain nggak ada waktu, bohong gitu. Jualannya baru berapa sih? Kecuali ini hari jualannya tiap hari 1, 2, 3, sebulan bisa jual 50, 60, nggak ada waktu, saya percaya. Tapi kalau jualnya cuma si loro telu apalagi nol, nggak ada waktu, itu alasan klasik. Bahkan saya bilang itu alasan broker miskin. Ya, jadi Anda jangan membikin diri Anda itu loh. Sorry loh Bapak Ibu, mohon maaf ya ketua. Saya dibayar nggak ketua? Saya nggak dibayar loh, sungguh. Dibayar pun saya balikin ke Arifi lagi. Bahkan dulu waktu saya jadi ketua Arifi, saya tambah keluar duit loh. Saya bertiga sama Pak Hartono, kalau keluar duit itu udah harga satu rumah sekarang 2-3 M. Keluar dari kantong sendiri loh. Sama almarhum Pak Yohanes. Tapi lihat semangat saya ngomong gimana. Nggak dibayar aja ngomongnya gimana. Gimana kalau dibayar gitu loh. Tahu kenapa? Karena satu bagi saya, mau dibayar nggak dibayar, saya harus ngomong sebaik mungkin. Dan Anda yang dengar bisa terserap dan Anda bisa sukses, itu adalah bayaran yang termahal buat Anda ke saya. Kalau saya nggak dibayar, ngomongnya pelo. Pak, you gimana dengarnya? Langsung kabur keluar semua. Enggak, jadi jangan pernah you sama konsumen atau sama developer. Wah, kalau gua dipakai baru gua ngomong. Kalau saya enggak, saya pun dulu ada. Saya kalau ketemu direktur itu, saya cerita gimana, pasarnya gimana. Saya cerita aja padanya. Masalah dia pakai nggak pakai itu nomor 2. Tapi kalau kita mikirin, wah kalau dipakai baru gua buka rahasianya. Kalau nggak pakai gua nggak itu. Dan saya ngajarin anak saya satu. Renaldo, jangan pernah takut kamu keluarin kemudian kamu ditiru. Nggak apa-apa, dia tiru pun nggak apa-apa. Termasuk closing fee langsung cair. Itu nggak sebentar, Pak Leo. Langsung ditiru nggak? Ditiru. Saya bilang apa? Berarti kalau ditiru, yang bikin bagus atau jelek? Mantap. Betul kan, mantap jadinya gitu loh. Nah ini yang kita harus itu gitu loh. Bahkan developer satu, nirunya lebih hebat lagi dan saya kagum. Saya nggak sebutin namanya, dia hebat lagi. Jadi konsumennya kalau agennya itu langsung closing fee-nya sudah siap gironya, nggak usah nunggu lagi. Jadi saya bayar 5 juta mamanya, dia langsung begitu bayar 5 juta, dia langsung datang ke bagian ini ya, langsung terima giro 5 juta juga. Itu lebih canggih lagi. Jadi Bapak Ibu, persaingan ini nggak bisa Anda hindarin kok.